saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sukacita, dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Yah, pasti sobat-sobatku telah menunggu-nunggu kapannya acara perayaan Pranatal untuk kita-kita anak sekolah minggu Gemi Bukit Hermon Malalayang. Ayo sobat-sobatku, kita persiapkan diri kita masing-masing untuk beribadah. Baiklah, sebagai persiapan, kita saksikan puji-pujian dari sobat-sobat kita di kolom 2. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Nah, sobat-sobatku, mari kita duduk dengan tenang untuk mengikuti ibadah. Ibadah akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Sandra Timporok Marentek STH. Selamat beribadah. Anak-anak sekolah minggu dan para undangan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan bersyukur dan hati gembira, saya mengajak kita semua untuk beribadah kepadanya. Dalam menyambut Natal Yesus Tuhan kita, marilah dengan penuh sukacita kita beribadah kepadanya saat ini. Dengan hati gembira, kami mau beribadah kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dalam menyambut Natal Yesus, kita mengenang kembali kisah kelahirannya di Bethlehem. Kita memuliakan Dia yang kelahirannya kita rayakan dan nantikan datangnya kembali. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus anak sekolah minggu Gemi Bukit Hermon Malalayang pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menjadi terang bagi segala bangsa, dan oleh Roh Kudus yang menuntun kita dalam terangnya yang menghidupkan. Amin. Salam dari Yesus Kristus yang datang dalam kemuliaan. Amin.
pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan bersukacita saat ini oleh karena cinta kasih-Mu yang menghentar kehidupan kami sampai di detik ini. Ya Tuhan Allah, atas berkat-berkat yang Engkau curahkan, kami mensyukurinya semua. Tetapi Tuhan, kami merasa bahwa kehidupan kami ini masih banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kami mengenang kehidupan kami di hari-hari yang lalu, yang menciptakan begitu banyak kesalahan lewat perkataan kami, lewat perbuatan hidup kami, lewat pikiran kami terhadap sesama dan terhadap Engkau. Ya Tuhan Allah, demikian juga pelayanan kami kepada anak-anak sekolah minggu seringkali tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, kami mohon, ampuni dosa kami dan luruskanlah kehidupan kami Tuhan, agar supaya di tengah-tengah kehidupan kami ini, kami beroleh kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kehidupan kami yang berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan pengakuan dosa yang sungguh-sungguh, disertai tekad untuk hidup dalam pertobatan, maka berlakulah berita anugerahnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Nubuatan janji Allah. Dengarkanlah berita nubuatan tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat, seperti yang dikumandangkan para nabi. Daripada menjara, menjaga himalasanya, dombanya yang
Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kekelaman telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara-saudara, dalam penghayatan akan sinar kasih Kristus, terang abadi yang menyinari kehidupan kita, sehingga menjadi terang dalam kehidupan kita, maka saat ini, mari kita menyalakan lilin-lilin yang telah disiapkan. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan sorga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Betlehem, kiranya sinar harapan dan damai, bahagia di kalbu. Harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kita akan membaca
dan mendengarkan cerita Alkitab. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami anak-anak-Mu, saat ini kami akan membaca, kami akan mendengar tentang cerita kelahiran Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, agar supaya kami bisa memahami, mengerti akan kelahiran Yesus Kristus adalah untuk menjumpai kami, orang-orang yang berdosa. Ya Tuhan Allah, ini doa kami. Amin. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Dengan tema kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Dengarlah kabar gembira, kesukaan besar bagi dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya, oh haleluya, telah lahir Kristus Tuhan kita. Haleluya, oh haleluya, telah datang penebus dosa kita. Adik-adik, mari kita saksikan tayangan video tentang kelahiran Yesus Kristus. Ada 4 anak yang pulang dari ibadah sore gembira. Mereka bercakap-cakap sangat senang sekali karena mau merayakan Natal Yesus Kristus. Nah, di jalan mereka bercakap-cakap, "Dorang mau rayakan Natal."
Sebab di saat mau merayakan Natal, ada sesuatu yang dorang inginkan. Nah, di jalan dorang bercerita, bagaimana kalau torang mau baking itu Natal? Kong torang mau perong itu pohon Natal dengan pernak-pernik. Kong torang mau persiapkan itu makanan, itu kue. Ini rasa kegembiraan dari anak-anak ini. Lalu dorang bilang, oh iyo, di masa pandemi ini torang kote mesti cari tuh tanpa yang luas. Ini empat anak penama ini adalah Yani, Meldi, Melanie, dan Seldi. Nah, dorang ini bercerita, dorang bilang, mar mesti lebih bagus kalau ada musik. Ini Yani bilang, oh iyo, kita pe rumah besar, baking juga pe rumah. Nanti mau pergi pe mama kontanya, boleh mau baking di rumah. Lalu kemudian dorang tiba di rumahnya Yani. Lalu dorang memberikan salam kepada mamanya Yani. Anak-anak ini bercerita, tante, torang ada perlu sekali. Apa itu? Torang kuat mau merayakan Natal. Torang mau persiapkan semuanya. Mar kalau boleh itu tanpa torang mau baking di sini. Ini Yani ini, iyo mak, torang pe rumah kok luas sekali, boleh mau baking di sini. Nah, ini mamanya Yani, dia bilang begini, aduh baik sekali, kalian punya kreatif yang luar biasa. Tapi tante mau tanya, apa suatu Natal itu? Natal adalah kelahiran. Kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang? Ya, di kandang domba, kandang binatang. Ini mamanya Yani bilang begini, ini mesti dia tahu, dengar itu cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih, maka ini tante dia bercerita kepada anak-anak ini. Pada suatu kali, Kaisar Agustus dia memerintahkan untuk mendaftarkan semua sebagai anggota masyarakat, maka termasuk juga Maria dan Yusuf. Mereka mendaftarkan ke kota dari Nazaret ke Galilea, dan tentunya mereka menuju ke kota Bethlehem. Nah, ini Maria dan Yusuf, mereka berangkat ke Bethlehem untuk mendaftarkan sebagai tentunya masyarakat ini. Nah, justru di saat orang berjalan dan di sana ternyata sedekat itu Maria mau melahirkan, ya. Maria mau melahirkan, dan akhirnya juga dikatakan di sana bahwa tidak ada satu tempat, justru hanya ada di kandang binatang. Ya, dikatakan bahwa akan lahir seorang anak yang tentunya disebutkan di sini adalah siapa? Tuhan Yesus. Pada waktu itu juga para gembala yang sementara menjaga domba-dombanya, mereka terkejut karena ada malaikat yang datang. Tiba-tiba berdiri di hadapan mereka dan menyatakan, kemuliaan Tuhan bersinar meliputi kamu, dan sangat ketakutanlah mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya, mereka akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Ini para gembala menuju ke tempat di mana malaikat yang telah menunjukkannya, dan di sanalah mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang ada di dalam palungan. Nah, adik-adik yang kekasih, apa yang kalian lihat di sini? Apakah ada pesta pora? Tidak. Justru dorang ini datang bersuka cita, mengucap syukur, bukan berpesta pora seperti yang
anak-anak tadi 4 anak, dorang pikirin dia, aduh mesti sedia baju baru, sepatu baru, makanan yang enak-enak, dan kue yang banyak, hadiah yang banyak. Tetapi justru orang lihat tidak ada pesta. Nah, orang lihat para gembala datang sujud, mereka bersyukur, bersukacita. Bersyukur bukan berarti berpesta pora, tetapi mau menyatakan rasa syukur karena Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, dia sudah datang di dunia ini untuk menebus dosa kita. Siapa yang perlu Juru Selamat? Saya dan kalian membutuhkan Juru Selamat. Mengapa? Karena torang adalah orang-orang yang berdosa. Nah, karena itu Tuhan datang menjumpai kita. Karena apa? Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia rela menderita, dia rela dicaci maki, dia rela tentunya dihina, dia rela untuk dicambuk, dorang kasih mahkota duri. Jadi luar biasa itu Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ini karena dia rela mau tanggung torang pedosa. Karena itu dia datang untuk menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan bapak, ibu, guru, dan torang sebagai orang tua. Dan karena itu membuktikan bahwa walaupun dia menderita, disalibkan, tetapi dia mati, tetapi hari ketiga dia bangkit. Sebagai tanda bahwa kita diselamatkan, kita boleh menerima kemenangan. Nah, dari cerita ini, apakah kalian percaya tentang Yesus yang bangkit itu? Kalau orang percaya, maka tentunya hari ini melalui perayaan menyambut Natal Yesus Kristus, orang perlu menyiapkan bukan dengan pesta pora, tetapi orang yang terima terang dari Yesus Kristus, karena orang ada hidup di dalam kegelapan. Mungkin orang tanya, apakah itu dosa? Dosa adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Boleh adik-adik kasih contoh dosa apa? Mencuri. Kalau orang hidup di dalam kegelapan, ya kalau lampu mati di rumah sendiri, pasti ketakutan. Orangnya tidak bisa bikin apa-apa. Ketika lampu menyala, orang bersorak-sorai. Nah, karena itulah juga tentunya kita boleh menerima kasih karunia dari Tuhan Allah. Kita bersuka cita karena keselamatan anak satu-satunya, itulah Yesus Kristus yang menjadi juru selamat yang telah dianugerahkan kepada kita. Sehingga di perayaan menyambut Natal Yesus Kristus ini mau mengajak kepada kita semua, mari torang isi torang kehidupan ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena itu torang berusaha untuk merubah torang sikap, torang kelakuan, supaya ketika Tuhan datang, anak-anak yang ada, dia datang bukan main, dengan penuh sukacita untuk menyambut, karena dia hati so diterangi oleh kasih Kristus. Amin. Adik-adik, kita telah menyaksikan video tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari kita memahami bahwa Yesus Kristus lahir, datang ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita
orang-orang yang berdosa dan yang percaya kepadanya. Kita menyaksikan juga bahwa Tuhan Yesus itu lahir dalam kerendahan di tempat yang hina. Oleh karena itu, mari kita menyambut Natal Yesus Kristus ini dengan penuh kesederhanaan. Karena itulah yang dinantikan, yang diharapkan, yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita merayakan akan kelahiran dari Yesus Kristus. Walaupun kita masih anak-anak, kita jangan menyusahkan orang tua dengan meminta ini, meminta itu, harus ada ini, harus ada itu ketika merayakan Natal. Karena mari kita ingat, Yesus Kristus lahir dalam kerendahan, lahir dalam kesederhanaan. Oleh karena itu, apa yang kita miliki saat ini, itulah yang akan kita gunakan pada waktu hari Natal nanti. Tetapi kalau orang tua bisa, mengapa tidak kita mendapatkan yang kita inginkan? Oleh karena itu adik-adik, kiranya kita akan terus mengasihi Tuhan Yesus Kristus lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan hidup kita, agar supaya kita yang masih kecil-kecil ini menyenangkan hati Tuhan dengan segala perbuatan hidup kita. Amin. Cinta surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Karena kasih-Nya kita telah diselamatkan dan menjadi kaya dalam segala hal. Mari kita mensyukuri anugerah selamat dari Tuhan dengan memberi persembahan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, syalala Yesusku luar biasa. Syalala Dia raja segala raja. Syalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala aku dipakai olehnya. Syalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Sekarang mari kita ikuti peralihan anak sekolah minggu ke remaja. Saat ini kita akan menyaksikan
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan nama-nama anak sekolah minggu yang akan beralih ke remaja. Ketujuh anak ini merupakan anak-anak yang adalah anggota GEMIM. Dan penyerahan atau peralihan dari Komisi Pelayanan Anak ke Remaja ini merupakan bagian penting dalam pelayanan gereja. Mereka sudah beralih dalam tanggung jawab Komisi Pelayanan Remaja, namun secara berjemaat menjadi tugas bersama seluruh pelayan khusus yang ada untuk membantu orang tua dalam tumbuh kembang iman dan kerohanian anak-anak. Bagi anak-anak yang akan beralih ke Komisi Pelayanan Remaja diharapkan anak-anak tetap setia dan taat kepada Tuhan, tetap rajin mengikuti ibadah, berdoa, dan baca Alkitab. Komisi Pelayanan Anak berharap apa yang ditanamkan selama di pelayanan sekolah minggu kiranya itu diteruskan dan dikembangkan oleh Komisi Pelayanan Remaja, sehingga anak-anak ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Kami, Komisi Pelayanan Anak, akan menyerahkan ketujuh anak sekolah minggu ini kepada Komisi Pelayanan Remaja untuk dididik, dibina, menjadi remaja yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji syukur pada saat ini adik-adik boleh melewati satu tahapan atau satu fase dalam kehidupan bergereja, di mana adik-adik boleh menjalani masa-masa sekolah minggu, di mana adik-adik sudah dibimbing, dibina, diajar oleh Cinci dan engkongku sekolah minggu. Dan saat ini adik-adik akan masuki tahapan remaja. Marilah jadi remaja yang teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Atas nama Komisi Pelayanan Remaja Jemaat menyampaikan selamat bergabung bagi adik-adik dan selamat melayani bersama dalam Komisi Pelayanan Remaja Jemaat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Cinci dan engkongku sekolah minggu yang sudah mengajar, mendidik adik-adik ini sehingga mereka boleh bertumbuh dan saat ini boleh beranjak ke usia remaja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Kita akan doakan anak-anak sekolah minggu yang beralih dari sekolah minggu ke remaja. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau begitu mencintai kehidupan kami, sehingga tahapan-tahapan kehidupan anak-anak ini berjalan dengan baik. Hari ini Bapa, kami doakan ketujuh anak ini yang beralih ke remaja. Kiranya Engkau menolong mereka agar supaya iman percaya mereka semakin ditambahkan. Mereka semakin kokoh dan kuat. Bahkan mereka semakin percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kehidupan kami. Oleh karena itu, Engkau menolong anak-anak ini agar supaya sebagaimana mereka rajin di sekolah minggu, mereka pun akan lebih rajin di remaja. Engkau tolong juga Komisi Remaja agar supaya mampu membawa anak-anak ini dalam kebaikan-kebaikan yang nantinya akan mereka tumbuh kembangkan di tengah-tengah perjuangan mereka. Ya Tuhan Allah, berkati kehidupan anak-anak ini dan kiranya anak-anak ini pun akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, bahkan bagi banyak orang. Ini doa kami Tuhan. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, ku tak suka berdusta. Aku anak terang, ikut yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah.
damai di hati, adik-adik sekolah minggu, guru-guru, bahkan orang tua yang ada di rumah, semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita semua mengucap syukur karena Jemaat Gemim Bukit Hermon boleh menyelenggarakan lagi ibadah menyambut Natal yang hari ini diselenggarakan oleh anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang. Perayaan menyambut Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kita tidak dapat berkumpul beramai-ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu kita semua yakin bahwa di masa pandemi corona ini, walaupun kita terpisah di kolom masing-masing, menyampaikan atraksi, menyampaikan puji-pujian, dan semua yang torang rekam masing-masing dari kolom-kolom untuk disatukan dalam ibadah ini. Itu semua menjadi tanda bahwa kita memiliki kerinduan yang sama, sukacita yang sama untuk menyambut Natal. Adik-adik dan kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kondisi pandemi corona yang membuat Natal kita seperti sepi, seperti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kita tetap dapat melihat maknanya. Maknanya adalah kesederhanaan. Kesederhanaan seperti yang telah ditunjukkan ketika Yesus lahir. Ada Yusuf, Maria, dengan segala kesederhanaan mereka, gembala-gembala di padang, dan orang-orang yang dalam kesederhanaan mereka semua tetap bersukacita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita semua tetap bersukacita walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap bergembira, kita tetap bersemangat, apalagi saat ini ada perayaan menyambut Natal yang sudah boleh diselenggarakan. Dan dalam kesempatan yang bersukacita ini, Ibu Pendeta mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang mengucapkan selamat menyambut Natal kepada adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 11, guru-guru sekolah minggu, bahkan kita semua yang boleh menyaksikan, boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus. Kiranya kita tetap bersukacita, adik-adik walaupun ada di rumah masing-masing tetap memiliki semangat yang sama dengan peristiwa Natal. Tetap belajar, walaupun belajar online, tetap mengikuti ibadah-ibadah anak sekolah minggu setiap minggu. Niscaya Tuhan yang akan terus memberkati kita, menjaga, melindungi, terlebih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Engkau yang saat ini telah menyapa kehidupan kami, anak-anak-Mu, dengan firman dalam cerita Alkitab. Ya Tuhan, kami mohon kiranya cerita dalam Alkitab ini mampu dimengerti, dipahami oleh kami semua, agar supaya kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam perjuangan kehidupan kami. Kami telah memberi persembahan, dikuduskanlah persembahan itu agar dapat digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak dari Jemaat Gemim Bukit Hermon, dari Penatua sampai guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau menolong mereka semua Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, agar supaya mampu untuk melaksanakan pelayanan ini bagi anak-anak kami semua. Dan kiranya Engkau memberkati anak-anak ini dalam perjuangan-perjuangan yang akan mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Ya Tuhan Allah, dampingi, tuntunlah mereka terus, agar supaya setiap saat anak-anak ini tumbuh dengan menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Allah, lewat perayaan Natal sekolah minggu saat ini, kiranya Tuhan Allah, Engkau yang dimuliakan,
agar supaya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ada sang gembala, Yesus namanya, datang ke dunia mencari yang tersesat. Ada sang gembala, Yesus namanya, datang ke dunia untuk kita semua. Dia datang membawa terang-terang bagi semua umat manusia. Mari kita puji namanya, Yesus Juru Selamat kita. Ada sang gembala, Yesus namanya, dialah gembalaku yang baik. Ada sang gembala, Yesus namanya, dialah gembalaku yang baik. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa serta anaknya Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus beserta dengan kamu semuanya dari sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Kami atas nama KPA Gemi Bukit Hermon Malalayang Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai dengan 11 yang sudah beribadah dan mengisi puji-pujian. Kadim, Pendeta Sandra Timporok Marentek STH, Komisi Pelayanan dan tim kerja serta tim perekam, PHH RG dan Bapak Leksi Mandagi sebagai pemilik TV kabel, kostor dan petugas kebersihan, dan semua yang terlibat dalam ibadah menyambut Natal anak-anak dan guru-guru sekolah minggu. Kami, anak-anak dan guru sekolah minggu kolom 10 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yeay! Kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kolom 3 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Yeay! Kami guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu kolom 6 Jemaat Gemi Bukit Hermon mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kolom 8 Jemaat Gemi Bukit Hermon mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, Jemaat kolom 1 mengucapkan Kami anak-anak dan guru-guru sekolah minggu kolom 9 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu kolom 7 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kolom 2 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu kolom 5 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami
anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kolom 4 mengucapkan Selamat